Cek satu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, kawan-kawan para peserta training teknisi ponsel online LPK Quantum Telecommunication dimanapun berada. Semoga kita semua tetap selalu dalam keadaan sehat, dimudahkan rezekinya, dilancarkan semua urusan-urusannya, dihindarkan dari bala serta musibah, serta selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Di luar kebiasaan, kita live pada kesempatan siang hari ini ya, untuk mengantisipasi kondisi kesehatan saya yang tidak begitu fit ya. Jadi mumpung siang ini cukup fresh, cukup fresh. Biasanya malam itu langsung drop kawan-kawan. Ya. Jadi mengantisipasi hal tersebut, saya berinisiatif untuk memajukan jam live streaming kita. Mudah-mudahan kegiatan ini tidak mengganggu kawan-kawan sekalian dalam bekerja, dalam beraktivitas seperti biasanya. Dan bagi kawan-kawan yang memang tidak bisa meninggalkan pekerjaan, tenang. Video record atau video rekaman dari live streaming ini tetap kawan-kawan bisa nikmati, bisa kawan-kawan saksikan nanti di manapun, kapanpun, ya karena video-video ini masih tersimpan di Facebook, masih tersimpan di grup kita. Baik, saya pengen cek dulu siapa saja yang sudah hadir ya. Yang sudah hadir, nggak ada yang absen, tapi ada yang nonton ya. Nggak apa-apa, buat yang nonton, nggak absen, ya silent lah ya istilahnya, silent rider, nggak apa-apa. Saya tetap lanjutkan materi ini. Mudah-mudahan kawan-kawan semua nanti yang saya sampaikan ini bisa dipahami. Jadi walaupun nanti harus mengulang, ya. Mana? Di tempat saya kok nggak ada nih. Oh ya, sudah ada ya. Sudah ada yang absen ini. Ada Bang Ongkot, Bang Joko Tingkir, Bang Aldi, Bang Wawan Sutiawan. Tumben nih. Waalaikumsalam Bang Wawan. Sehat ya Bang ya? Apa nih kegiatan? Banyak nggak servisannya nih? Nanti bisa kontak-kontak ya. Mungkin ada beberapa kawan-kawan di sini yang pengen magang. Siapa tahu nanti diperkenankan untuk bisa magang di tempat Bang Wawan. Atau saya aja nih yang magang di sana ya. Baik kawan-kawan sekalian. Jadi hari ini materi kita adalah penggunaan power supply. Penggunaan power supply. Bentar, saya buka dulu. Mana dia nih? Oke, ini materinya ya. Penggunaan power supply dan MBR, micro bug regulator dalam reparasi smartphone. Nah, jadi di meja saya ini pun udah saya siapkan, udah saya setting tadi. Ada power supply Shugon 3005D, ada power supply cell kit 1502, ada digital waste DWPS 3010 DC, ada Riden RD 6006. Belum puas lagi, di sini ada nih, ada satu nih. Dia dipikir, minggir dia nih. Ada Abimanyu, ya, ada Abimanyu. Kemudian ini ada ini juga, ini power supply juga loh. Jangan kira ini cuman kotak-kotak biasa, ini PMA. Lumayan mahal ini, lumayan mahal. Kemudian ada ini MBR, ada MBR ya. Nah, jadi kita akan kupas satu persatu. Jadi bagi kawan-kawan yang masih bingung, walaupun sudah punya atau belum paham totalitas, belum 100% dalam menggunakan power supply dan MBR ini, yuk pada kesempatan ini kita simak pelan-pelan saja. Oke? Nah, sini aja nih.
Jadi, kawan-kawan, secara definisi dulu, ini teoritis ya. Buat apa sih power supply ini gitu kan ya? Buat penyuplai daya listrik. Yang mana listrik dari PLN kita ubah menjadi listrik baterai. Listrik AC, tegangan AC, kita ubah menjadi DC supaya nanti bisa kita gunakan untuk menghidupkan perangkat-perangkat yang menggunakan baterai. Nah, di dalam bidang kita tentu bisa untuk menghidupkan menjadi sumber daya listrik bagi handphone. Nah, tentu ya, di sini dengan menggunakan power supply nih, menjaga tegangan output tetap stabil meskipun terjadi fluktuasi pada input, melindungi komponen sensitif dari kerusakan. Ini fungsinya. Kemudian pengatur arus. Nah, kawan-kawan tahu sendiri, power supply yang kita gunakan, MBR yang kita gunakan, ini bervariasi. Kalau ini luar biasa ini. Nggak nampak ya. Saya absen ya. Absen dari sini. Ini luar biasa. Kenapa luar biasa? Ini dia MBR bisa sampai 34 ampere. Kata penjualnya sih 30 ampere, tapi pada kenyataannya saya cek bisa sampai 34 ampere. Sangar pokoknya, ngeri. Ini luar biasa. Ya. Kemudian ini 5 ampere. Ini 2 ampere. Ini 10 ampere. Ini 60 sorry. 6 ampere yang ini. Yang ini yang 6 ampere, ya. Oke. Nah, jadi di sini pengaturan arusnya bisa kita atur. Artinya begini kawan-kawan. Berapa ampere yang pengen maksimal kita setel, kita atur di power supply kita, itu bisa kita lakukan. Oke, nanti saya kupas satu persatu. Tapi itu tidak di semua power supply tertentu. Harga tak bisa bohong. Harga tidak bisa bohong kan kawan. Jadi harganya murah, maaf banget. Ini yang seperti ini nggak bisa diatur. Dia fix di 2 ampere. Nggak bisa kita atur. Sedangkan di sebelahnya ini kita bisa atur antara mulai dari 1 sampai 5 ampere. Bisa kita atur. Ini power supply ini. Begitu pula dengan ini. Ya, sama ini. Dari 1 ya 1 ampere gitu yang biasa kita pakai sampai di 10 ampere. Bisa kita atur. Nah, jadi monggo, keputusan ada di tangan kawan-kawan sekalian. Baik. Kemudian, nah power supply ini apa dia? Ada proteksi sirkuit. Dilengkapi dengan fitur proteksi seperti short circuit protection dan overload protection untuk keamanan penggunaan. Jadi, power supply yang kita gunakan memang ada 2 jenis. Ya, ada 2 jenis. Secara tampilan ada digital, ada analog. Kemudian nanti ada 2 jenis juga. Ada yang ada proteksinya, ada yang tidak ada. Yang dimaksud proteksi di sini, ketika terjadi short, maka si power supply itu akan mati dengan sendirinya. Akan memutuskan tegangan. Kalau arus yang terjadi akibat short itu, maka si power supply akan mematikan diri sendiri. Akan keluar titiknya. Nah, ini bahasa Mbah Tommy seperti itu. Keluar titiknya. Kita ambil contoh yang ini. Ya. Yang ini. Yang orange ya. Yang orange. Baik. Nah, ini kita satukan saja. Kita kasih tegangan dulu tapi ya. Kita kasih tegangan. Mana nih? Wah, power supply-nya bosok ini Mbak Ika. Enggak naik nih. Kacau nih kan ya. Ganti nih. Ganti. Bentar ya. Ganti yang orange ini. Rusak nih. Oke, sebentar ini.
Nanti harus dicek lagi nih. Padahal kemarin barusan dipakai buat ini, ganti nih Beb. Oke. Nah, power supply yang seperti ini tadi, kawan-kawan sekalian, ya, rata-rata, ya, gini, saya ulangi sedikit ya. Yang kita panggil, kita sebut dengan power supply, ya, itu yang ini ya, diambil. Cabut dulu powernya. Nah. Tentunya punya banyak ya. Nah, apa ini? Hilang gambarnya. Nyentuh apa? Bentar, gambarnya hilang. Nyentuh apa tadi? Coba deh dicek kabel. Hilang gambar. Enggak. Ini nah. Gangguan teknis. Kameranya nggak nyambung. Cabut dulu. Ya, hilang gambarnya. Nyentuh apa dia tadi tuh? Sudah muncul. Sudah muncul ya. Maaf. Jadi ada kesalahan teknis sedikit. Baik, saya lanjut ya, Bang ya. Jadi power supply ini, yang namanya power supply tadi saya ulangi, selalu dilengkapi dengan proteksi. Ini yang harus dipahami. Nanti kalau kawan-kawan ketemu sebuah power supply tetapi tidak ada proteksinya, nah itulah yang kita sebut dengan MBR. Dengan MBR. Jadi kalau nggak ada proteksinya, namanya MBR. Kalau ada proteksinya, namanya power supply biasa yang umum kita gunakan. Intinya seperti itu. Nah, kalau ada power supply yang juga sekaligus ada MBR, ya sudah komplit lah udah. Itu yang kita butuhkan. Itu yang kita butuhkan. Contoh, ya contoh kan ya. Contoh, ini tadi. Nah, kita kasih tegangan. Ya, ini bagian-bagiannya ada pentil, ada potensionya di sini. Tadi potensionya nggak jalan. Ya, kita putar voltasenya nggak jalan. Nah, yang kita butuhkan 4 volt biasanya. Power supply yang biasa, yang umum, begitu kita kasih tegangan 4 volt. Ingat kawan-kawan, maksimal 4 volt. Kemarin ada nih yang pakai 4,5. Waduh, jangan bos. Jebol HP-mu. Ya, 4,5 bahaya. Walaupun masih bisa.
Ada yang pakai 5 volt, ngeri lagi kan ya. Aman nggak bah 5 volt? Ya nggak aman bos. Kenapa? Karena rangkaian di handphone memang dirancang untuk dilewati oleh tegangan maksimal ya 5 volt. Tetapi yang tertentu di bawah ini 5 volt masih nyala, masih bisa hidup, bisa panas tapi handphonenya. Karena baterai, ya ingat fungsi power supply adalah pengganti baterai itu. Nah, karena baterai maksimal tegangannya hanya di 4,2 atau paling tinggi 4,3 volt. Maka power supply kita pun ya maksimal di situ 4,2. Ini aja kondisi tertentu. Jadi saya sendiri secara pribadi tidak menggunakan 4,2 tetapi 4 volt. Hebat di sini. Jangan lebih, jangan kurang. Dan nantinya 4 volt di sini pun harus kita kalibrasi. Harus kita pastikan menggunakan multitester, kira-kira benar nggak tegangan tersebut. Contoh nih, kita bisa menggunakan multitester untuk mengkalibrasi kebenaran tegangan yang ditampilkan seperti ini. Kita menggunakan multitester. Saya ambil kabel dulu. Ini memang setup mejanya barusan tadi saya ubah sambil cari keringat. Nah, ini harus kita kalibrasi. Kita pastikan supaya apa? Supaya aman. Supaya nanti tidak terjadi masalah baru gara-gara power supply-nya tidak sesuai dengan yang seharusnya. Nah, contoh ini ya. Nah, ini 4 volt, kita kasih merah ke merah, hitam ke hitam. Tuh, kita lihat di sini tegangannya 4 volt, 4,9. 4,09, 4,1 lah ya. Nah, seperti ini. Seharusnya. Dan ketika terjadi short circuit ya, kawan-kawan, ketika terjadi short circuit, apa short circuit itu? Bergabungnya kutub plus dan min. Ya, kutub plus dan min. Nih, contoh saya satukan. Nah, seharusnya kawan-kawan mati ini power supply dan keluar suara titit. Nah, ini masalah ini lagi nih power supply-nya. Nggak keluar tititnya. Kenapa? Di sini ada tulisan automatic protection, automatic restoration. Ini saya pindah dulu nih skalanya. Di sini ada pilihan ya di sini. Ada pilihan, ada 5 volt, ada 15 volt. Ini saya kasih tegangan, saya ulangi. 4 volt. Ya, coba kita satukan. Sama ini. Auto protect-nya udah nggak jalan ini. Ya, seharusnya keluar titit. Tititnya keluar. Titit. Harusnya. Berarti masalah nih. Nah, inilah kenapa akhir-akhir ini saya sudah berniat ya mengganti semua power supply yang di sini menggunakan yang digital, yang mahal sekalian gitu. Karena yang model begini ini cepet banget rusaknya. Cepet banget. Ya, pengennya saya ganti yang kayak gini. Ini trafonya gede banget di dalam. Nah, contoh nih, seperti ini. Ketika proteksinya jalan, ya, yang ini, saya lihat, kita lihat sama-sama. Oh, keluar tititnya. Titit, ya, disatukan. Dengan catatan, ya, kalau ini tadi, ini adalah fix power supply. Fix, artinya protect-nya sudah paten. Nggak bisa diubah. Oh, saya pengennya jadi MBR. Nggak bisa. Ini nggak bisa jadi MBR. Karena memang dibuat untuk khusus ada proteksinya. Kalaupun ini kita pengen fungsikan sebagai MBR, bisa. Cuman maksimal ampernya hanya di 2 ampere dan tidak ada indikasi suara nantinya. Jadi kita yang harus jeli nanti. Ya. Jadi kalau kita taruh handphonenya, kita kasih tegangan, lalu
ampernya ini naik, kita mulai dari 1 volt, berarti short dia. Nah, jadi short yang bisa ditahan maksimal di 2 ampere. Seperti itu. Oke. Nanti kalau sudah ada pertanyaan silahkan ketik di kolom komentar. Ya, tapi saya jelaskan dulu baru nanti kita bahas pertanyaan-pertanyaannya. Nah, jadi kawan-kawan sekalian, power supply yang model seperti ini ya, ada short circuitnya tapi dia fix. Sedangkan yang ini ya, yang ini proteksinya bisa kita atur, mau kita pakai atau tidak, termasuk yang ini. Yang ini. Karena ini hybrid power supply plus MBR. Bagaimana caranya? Nah, di sini ada tombol nih. Ada tulisan CON OCP. OCP itu over circuit protection. Ini. Jadi dia proteksi terhadap short circuit, terhadap konslet. Dengan catatan ini harus dinyalakan. Nah, untuk menyalakannya ya atau mematikannya cukup kita pencet aja. Kalau lampu ini menyala, berarti proteksinya hidup. Sehingga ketika terjadi short, maka akan keluar titiknya, tegangan akan turun ke 0. Jadi terus nih, kalau masih shortnya belum kita lepas, terus nih. Nah, balik lagi ke 4 volt, gini terus dia. Oke? Dilepas, barulah kembali seperti semula. Tetapi kalau ini kita matikan, ketika terjadi short, maka nih, ya, tegangannya akan hilang, ampernya akan naik di maksimal pengaturan. Berapa kita atur? Misalnya di sini saya atur 2, ya, kita lihat nih, 2 ampere nih. Maka ketika short dia hanya bisa nahan di 2 ampere. Tuh segitu. Berapa yang pengen kita maksimalkan untuk MBR-nya nanti terserah. Bisa karena ini maksimal di 5 ampere, maka ini bisa kita atur di 5 ampere. Seperti itu. Sama nanti ini. Tuh. Ya. Untuk melihat efeknya, kita bisa menggunakan timah. Timah gulung boleh, ya. Yang tipis oke, yang tebal boleh. Nah, kalau yang tebal seperti ini mungkin agak susah, agak tidak begitu kelihatan. Contoh nih, ya. Nah ini short circuitnya apa? OCP-nya saya matikan ya. Overprotect-nya kita matikan. Nah, kita lihat. Nah, ini udah mulai lembut ini kabel. Segini dia. Kalau ini terjadi di dalam rangkaian PCB, maka bisa jadi ada yang berasap, ada yang terbakar. Cuman tidak maksimal. Karena apa? Ini hanya 5 ampere. Semakin besar ampernya, itu kan keluar api tadi kan ya. Semakin besar ampernya, maka semakin kuat, semakin intens tegangan itu disalurkan. Oke? Seperti itu. Beda halnya dengan di MBR murni. Nah, ini berapa ampere? Waktu itu kalau nggak salah saya sampai 12 ampere ini ya. Sampai 12 ampere. Jadi kita lihat. Ini powernya, tegangannya saya PWM SCC. Oh ini saya maksimalkan ya. Ini saya maksimalkan. Ini untuk pengaturan ampernya. Nah ini untuk pengaturan voltnya. Saya buat yang umum 3 volt. 3 volt lah. 4 volt ya. Nah ini. Nah kita lihat nih. Tidak akan ada titik. Dan ini fix. Tidak ada proteksi. Ya. Kalau ini fix ada proteksinya. Kalau ini fix tidak ada proteksi. Mati. Mati dia. Ini yang terjadi di MBR ini sering. Jadi dia mati tidak kuat. Ya. Nah, harus diistirahatkan lama, ya. Memang segitu dia. Coba Mbak Ika, Abimanyunya ini pakai
pakai power charger ini. Pakai power angka 8 yang USB. Cabut dulu. Nggak kuat ini. Nggak kuat. Memang harga tak bisa bohong. Ini MBR harga 240. Ini harga 800.000 yang ini. Oh. Saya pinjam kabel ini aja. Ya, kawan-kawan lihat. Ini saya taruh di bawah. Jarang dipakai kan. Nih. Untuk ini ada hijau, ada nah, yang merah ini untuk pengaturan tegangannya. Yang ini misalnya 4 volt. Ini kita untuk nembak jalur febat misalnya kan ya. 4 volt. 3,99 dah nih 4 volt nih. Nah, ini kalau tidak salah saya ini untuk kita bisa atur supaya dia ada detak atau tidak nih kan. Dia bisa berdetak. Nah, kalau ini full fix. Nah, kita lihat. Oh, tuh apinya. Langsung putus. Ya, langsung putus. Ampernya bahkan tidak kedetek di situ. Tuh. Ini sampai 30 ampere. Ini sejak saya pakai awalnya ini kalau nggak salah saya cuma 3 digit ya. Cuman saya ubah. Jadi begitu saya ubah yang 4 digit kurang maksimal dia. Seharusnya kembalikan yang 3 digit aja besok nih. Nah, jadi langsung putus ya kawan-kawan ya. Nah, keluar keluar apinya. Oke? Jadi sekali lagi, apa sih beda MBR sama power supply? MBR tidak ada proteksi kalau terjadi short sehingga tegangan terus-menerus dialirkan. Untuk yang kecil ini juga power supply nih kawan-kawan, ini terpisah ini sebenarnya. Ya, ini terpisah ini coba ya. Nah, ini saya dorong tuasnya ke atas. Ah, ini power supply juga. Yang kemarin saya rekomendasikan kalau budgetnya masih kurang, ya boleh pakai ini nih. Boleh pakai ini. Ini bisa 4 volt juga. Nah, ini ada proteksinya nggak nih? Nih, kita lihat. Ada ya? Nggak ada, nggak ada. Nggak ada. Langsung loss ini. Nah, tapi bisa dipakai buat pekerjaan kita sehari-hari juga bisa. Nah, jadi ini tuh saya satukan ya. Drop tegangannya. Tuh, ampernya bisa sampai 4 ampere ini. Oke. Baik. Nah, bagaimana cek satu ada suaranya masih ya? Bagaimana kalau kita dalam menggunakan MBR
Apakah memang harus selalu 4 volt? Enggak. Ya. Dan ingat sekali lagi kawan-kawan tadi, bahwa MBR ini tadi tidak ada proteksi. Jadi dalam penggunaan nanti harus betul-betul hati-hati. Jangan sampai kawan-kawan, ini kalau udah didinginkan istilahnya dia, nyala lagi dia nih. Suloyo dia nih. Jadi dalam penggunaan power supply itu, MBR harus betul-betul hati-hati. Jangan sampai kita lengah. Apalagi misalnya kawan-kawan ini kan kemarin saya sarankan kalau yang nggak punya anggaran, sebaiknya menggunakan power supply-nya model begini dulu, ya, menggunakan MBR, tapi harus hati-hati. Sebenarnya kalau mau ditingkatkan fungsinya, kita bisa kasih protect, kita bisa kasih sensor suara. Ada tuh tutorialnya di YouTube tuh ada. Dan kita pernah coba juga ya. Ada peserta kita yang pernah nyoba, oh bisa mbah gitu. Oke, baik kawan-kawan sekalian. Jadi intinya tadi kalau kita kembali ke fungsi dari power supply itu, nih yang paling penting dia proteksi sirkuit. Baik. Nah, di sini ada macam-macam jenis-jenis power supply. Nggak usah pusing-pusing lah ya. Ini hanya sekadar teori saja. Linear power supply, jadi menggunakan transformator dan regulator linear untuk menghasilkan tegangan DC yang stabil. Nah, terletak keunggulannya ini pada output yang sangat bersih dan ripple rendah, ideal untuk pengujian komponen sensitif. Itu. Kalau switching power supply lebih efisien dan kompak dibanding linear, menggunakan teknik switching frekuensi tinggi untuk mengkonversi. Nah, kita tidak sampai ke sini. Intinya kita ada anggaran, tinggal pilih mau power supply yang model apa seperti yang saya jelaskan tadi. Mau paling murah meriah, pakai ini dulu, ya. Belikan sumber tegangan nanti bisa pakai adaptor, ya. Adaptor cuma 60 sampai 80 ribu, adaptor laptop itu, dan dia outputnya itu pun tergantung dari inputnya tadi. Gitu. Dirangkai sendiri sedemikian rupa. Paling murah ini bisa agak mahal dikit, ya sebenarnya bukan mahal, memang sesuai ini kan ya. Yang ini, oke. Atau ini sering rusak nih masalahnya nih. Saya tidak begitu seneng. Ya, cuman karena di LPK kita butuh banyak, agak-agak serba salah sih sebenarnya. Nah, mungkin kedepannya mau saya modif aja yang kayak gini, dibikinkan kotak gitu ya, supaya nanti peserta bisa latihan menggunakan power supply. Nah, kemudian di atasnya ini bisa pakai yang Sansen DT, bukan DT dia, Sansen P1505 TD, yang seperti kemarin sudah saya tunjukkan juga. Sudah saya tunjukkan modelnya. Nah, ini coba kita lihat. Sunshine. Mana. Harga jangan lupa cantumkan. Sunshine P1505 TD. Dulu ini saya rekomendasikan. Power supply ini dulu saya rekomendasikan. Cuman ternyata ada produk baru yang lebih jos, lebih bagus. Ini harganya kurang lebih 700 sampai 800 ya. Nah, di 994 ini harganya 720 yang seperti ini. Nah, cuman kelemahannya satu, digitalnya yang ini nih, ini hanya 3 digit totalnya. 0.00. Padahal yang kita butuhkan harusnya 3 digit di belakang 0. Jadi total 4 digit ya. Seharusnya itu. Ya. Harusnya seperti yang punyanya Shugon. Seharusnya. Sehingga
Kalau menggunakan ini kurang ideal. Kurang ideal. Nanggung 720 tambahin 400.000 ya, atau 400 sampai 500.000 lah, kita sudah dapat Shogun yang ini. Dan alhamdulillah selama saya pakai ini udah ada kurang lebih 2 atau 3 tahun ya. Ini saya pakai. Ini pun ganti bayarin punyanya peserta. Ya, peserta dia kepepet duit. Ya, kepepet duit waktu itu. Nah, dia beli ini pakai pinjol, kawan-kawan. Pinjam di pinjaman online. Begitu jatuh tempo, servisan belum ada, bingung. Dikejar-kejar pinjol, ya udah dijual lagi, jual rugi pasti kan. Nah, jadi saran saya buat kawan-kawan, kalau memang anggarannya tadi belum ada, lebih baik gunakan yang murah dulu, yang seperti ini tadi. Ya, 150 tambahin adaptornya jadi 200, ya 300 lah total ya. 300, bikinkan akrilik, bikinkan tempatnya nanti. Gitu. Total kurang lebih 300. Sudah aman tuh. Sudah bisa kerja dan sudah bisa menganalisa dengan tepat. Karena sekali lagi, kalau dia hanya 3 digit totalnya seperti yang Sunshine ini hanya 3 digit, maka yang kita dapat ketahui hanya arus di nilai puluhan. Padahal ya yang kita butuhkan sampai dinilai satuan. Nah, misalnya di sini handphone kita kasih tegangan 0,008 atau 5 atau paling kecil lah 2 saja. Berarti dia sudah ada yang short, sudah ada tegangan yang digunakan sehingga muncullah arus. Padahal belum di-on-kan. Makanya tidak boleh. Ya, tidak boleh tidak ada. Gitu. Oke. Baik, kawan-kawan sekalian. Nah, mengapa kita gunakan power supply kok nggak menggunakan baterai gitu ya untuk nyari tahu, untuk servis gitu. Kenapa kita harus menggunakan power supply nih? Kelebihannya seperti ini kan kawan. Dia punya presisi yang tinggi, multifungsi juga, keamanan juga karena ada fitur proteksi, lalu ada efisiensi waktu tentunya. Kenapa presisi tinggi? Nah, karena dalam pengaturan tegangan dan arus, kita bisa mengatur sedemikian rupa, ya, kita bisa mengatur sesuai keinginan kita. Contoh nih, di power supply ini, Shogun ini, kita pengen pakai 4 volt, oke, tinggal setel 4 volt di voltasenya, lalu ampernya juga kita atur sesuai yang kita inginkan. Itu satu. Jadi presisinya tinggi. Dan kelebihan di Shogun 3005 ini, kita bisa simpan pengaturan kita ini. Kita bisa simpan. Jadi misalnya tadi 4 volt, atau yang sudah tersimpan aja di sini ya. M1-nya ini saya simpan 5 volt 2 ampere tadi. Kawan-kawan lihat. Yang ini 4 volt 2 ampere. Yang ini 4 volt 5 ampere. Nah, yang ini 26 volt 2 ampere. Seperti itu. Jadi efisien kita dalam menggunakannya. Kalau ini kita harus setel lagi. Termasuk yang ini. Harga sebenarnya kurang lebih. Cuman dia ada kelebihan ini. Kelebihannya Shogun tidak, kalau yang 3010 digitnya cuma 2 digit di belakang koma, di belakang titik. Nah, kalau ini kan 3 digit nih. Gitu. Kelebihannya di situ. Saya sempat terjebak beli Shogun yang 3010. Ternyata titiknya ini di tengah sini. Sehingga kesulitan kita untuk melihat 3 angkanya. Ya. Nah, jadi kawan-kawan sekalian, ini yang dimaksud dengan presisinya tinggi. Kemudian multifungsi. Ya, kenapa kita menggunakan power supply? Multifungsi dia. Dia bisa berbagai keperluan untuk ngecek baterai bisa. Jadi kalau kita punya handphone, kita nggak tahu isinya berapa volt, ya kita bisa cek menggunakan power supply. Contoh,
ya. Nah, ini saya paskan dulu nih. Kita pengen nih. Ini baterai, saya nggak tahu isinya ada berapa volt. Kenapa kita katakan multifungsi? Karena power supply tadi selain dia menyuplai tegangan, kita bisa ngukur nih sekaligus. Ini kita nolkan aja power supply-nya, kita nolkan. Ya. Tinggal kita ambil kabel hitam dan merah, taruh di konektor baterai, taruh di konektor baterai. Dengan begini kita bisa tahu berapa isinya. Ternyata, ternyata isinya nol, tidak ada nih. Taruh begini aja. Oh ada ding. Ada ya, pas ya. Isinya 3,2 volt. Jadi fungsi power supply di sini sekaligus sebagai alat untuk mengukur isinya baterai. Nah, kalau kita sudah tahu isinya seperti ini, ya, baiknya ada desktop enggak? Biar mudah ya, biar mudah dalam penggunaan, kita bisa menggunakan desktop. Ya, fungsi desktop ini ya. Ya. Ini daripada kita susah. Nah, ini kan. Daripada susah kita pegang begini terus, kita bisa menyiapkan desktop menggunakan jepitan ya, cas kodok. Tapi kalau kita betah untuk megang seperti ini, ya ini tinggal kita tambah nih langsung. Tambah tegangannya. Sampai berapa volt? Sampai di sini berubah menjadi 4 volt. Nah, ini enggak pas nih. Goyang-goyang nih. Ada nggak? Nah, jadi kita menggunakan power supply ini multifungsi. Nah, 3,2 volt. Nggak ada kayak yang ini nih. Nggak ada kakinya ini. Nggak ada kakinya. Ya, saya pakai tangan dulu. 3,2 volt. Ini kita tinggal tambah pelan-pelan tegangannya. Pelan-pelan putar. Nah, sampai tegangannya, sampai arusnya naik. Sampai arusnya naik. Wah, ini nggak naik-naik tuh. Susah ini, agak susah karena tidak ada. Saya pakai ini ya, pakai jarum ini. Biar lebih mudah. Nah. Nah, udah nih, ini lebih stabil dalam koneksinya. Atau menggunakan ini desktop lebih enak. Jadi desktop di sini hanya fungsinya biar mudah jepit ya. Ini untuk baterai yang removable, yang bisa dilepas. Bukan baterai tanam. Salah kabel. Salah kabel ya. Nah, ini udah, tinggal kita taruh gitu. Enaknya menggunakan desktop seperti itu. Baru kita beri tegangan. Tambah tegangannya sampai ampernya naik. Dan tegangannya sampai di 4 volt. Jadi waktu volt tegangan pengecasan itu maksimal di 4 volt terlihatnya di sini. Nah, ampernya udah mulai naik. Jadi maksimal di 4 volt saja begini. Sudah.
Ya. Sampai kapan ini kita cas? Sampai ampernya menjadi turun ke 0. Ya, berapa lama? Tergantung baterainya juga. Ya, tergantung baterainya. Intinya, begitu nanti ampernya ini 0, begitu ampernya 0, maka tegangan atau isi dari tegangan baterai ini akan menjadi 4 volt. Kalau di sini kita setel, boleh nggak 4,5 Mbah? Boleh. Ya, lebih cepat pengisiannya, 4,5 misalnya. Ya. Tapi masalahnya, pengecasan baterai, kalau kita lebihkan, maka akan bahaya. Bahayanya, nanti ketika kita lupa, kita biarkan, baterai akan overload. Ya, kalau ini sampai turun ke 0, habis, kita tinggal keluar, tinggal mandi, tinggal santai, lupa. Padahal pengennya tadi cuma pengen sebentar. Boleh menggunakan tegangan lebih dari 4 volt, tapi nggak lama, 15 menit gitu. Hanya untuk nge-up saja, supaya nanti baterai segera terisi penuh atau segera terisi karena ditunggu konsumen misalnya. Nah, boleh nggak lebih lagi? Boleh. 5 volt juga nggak apa-apa. Ya. Tapi apa? Tapi tadi nggak boleh lama-lama. Nih, kita tungguin aja. Ini bunyi apa ini? Di luar ya? Power supply-nya. Nah, jadi seperti ini. Nih, contoh, kita nolkan lagi. Nah, sekarang sudah terisi jadi 3,3 volt. Itu fungsi pengisian baterai. Jadi kita bisa cek baterainya ini isi berapa. Contoh ya, saya ganti baterai lain. Contoh. Jadi mudah kita ngeceknya. Jangan-jangan nggak ada isinya nih. Misalnya kita malas ngambil multitester. Ya. Nah, ini kita pasang di sini. Oh, 0. Ya kan? 0. Apakah ini baterainya rusak? Belum tentu. Bisa jadi betul-betul kosong. Tinggal kita kasih tegangan coba pelan-pelan. Nah, ini udah 2,3 volt, naik dia tuh ampernya. Mulai naik ya. Nah, sampai 4 volt. Nah, segini. Udah cukup. Tinggal tidur nggak apa-apa. Ya. Tadi 0. Nah, sekarang begitu kita nolkan lagi aja, sudah ada isinya 2,7. Gitu. Begitu pula dengan baterai yang lain. Kalau baterai tanam gimana, Mbah? Sama aja. Cuman bagaimana cara kita menjepit baterai tanam tersebut. Bisa nggak? Gitu. Nah, bisa nggak kita jepit konektornya ini? Langsung menggunakan ini. Ya. Kalau susah, kawan-kawan, bisa menggunakan desktop untuk baterai tanam. Punya kita mana, mereka? Itu charger baterai. Kalian mintakan Fatma, ST Tawar ke atau apa ke? Haus aku. Ya, jadi ada desktop untuk ngisi baterai ini. Kita ada yang langsung ke listrik, ada yang lewat USB biasanya. Sudah hadir juga ada Bang Septian Anggara, Bang Wisnu Kusumawardani. Nah, kemudian saya lebih sibuk sekarang. Cie, mantap ya. Senang saya dengarnya ya. Jadi dulu waktu jadi anggota dewan ya, kan ini alhamdulillah kita istimewa ya, ada anggota dewan yang juga ikut belajar bersama kita. Ini satu kehormatan buat saya secara pribadi. Ada pesertanya yang anggota dewan. Ini Bang Wawan di Garut. Ada Bang Abdul ya. Kemudian OCP itu bukannya over current protection. Ya. Tadi saya bilang apa tuh?
Saya bilang apa tadi ya? Lupa saya, Bang Sandy. Ya itu, overcurrent protection. Mungkin saya salah pakai istilahnya tadi. Overload ya tadi saya bilang. Ya, berarti keywordnya tidak saya santumkan. Maklum. Nah ini dia. Kita menggunakan desktop ya. Menggunakan desktop. Saya baca dulu lah sampai selesai. Ada Bang Ipung. Bang Saiful Rahman, Makassar. Bang Giovanus Winarta dari Pontianak. Kemudian ada Bang Yulio Yoga Putra. Ada Bang Rohman Ponsel Kendari. Mbah, bisa dijelaskan masing-masing dari masing-masing fungsi tombol di Sugon 3005D. Bisa Bang? Nanti ini kita jelaskan ya. Ada Bang Isong juga. Ya? Nah, jadi nanti ini saya jelaskan. Nah, ini satu persatu dulu. Ini untuk ngecas baterai. Ya, kita menggunakan yang sederhana, yang murah meriah ini. Tinggal kita cari yang masuk. Mana yang masuk nih? Ini kah? Ah, masuk nih ya. Nyala lampunya. Nyala lampunya, tinggal kita colokkan ke USB. Nah, bisa pakai USB yang di sini. Karena power supply ini tadi juga dilengkapi dengan ya, power supply Sugon ini dilengkapi dengan USB adapter. USB cop-copan. Nah, colokan USB ini. Nih bisa ngecas dia tuh. Nah, kawan-kawan lihat. Enak ya? Enak. Zaman sekarang apa sih enggak? Enak semua. Tuh. Jadi ngecas baterai enak. Untuk yang baterai tanam. Jadi nggak pakai power supply juga bisa. Nah, jadi Bang Rumah Ponsel Kendari nih, power supply Sugon ini tinggal kita setel 5 ampere. 5 volt. Karena ini untuk ngecas baterai langsung. Ya. Ngecas baterai langsung menggunakan USB. Nah, tegangan USB itu kan 5 volt ya. Nah, kasih 5 volt, lalu setelah 2 ampere. Udah, tinggal tidur nanti nih. Penuh nanti ya sudah selesai ya. Oke, seperti itu. Oke, sudah ya. Jadi, kembali lagi, power supply ini multifungsi. Bisa buat gantikan fungsi baterai, bisa buat ngecek isi baterai, bisa juga buat ngisi baterai. Ngisi baterai yang tadi saya contohkan seperti ini bisa ya. Yang seperti ini bisa. Nah, tinggal set saja nih tegangannya. Nah, 4 volt. Seperti ini bisa. Ya kan? Ini ya. Buat ngisi baterai. Saran saya supaya power supply-nya awet nih, yang murah-murah, mungkin contoh seperti ini boleh nih buat nembak-nembak baterai aja. Tapi jangan yang ini, kecuali menggunakan USB. USB begini aman. Tetapi kalau kita menggunakan ngecas langsung tembak ke sini, agak kurang aman. Sayang power supply-nya mahal-mahal, nanti dipakai buat nembak baterai gitu. Nanti terus rusak. Sebenarnya sih aman saja, tinggal apesnya kita saja ya kawan-kawan. Namanya alat elektronik itu ada yang awet, ada yang enggak. Wallahu alam. Oke, baik. Nah, yang paling penting sebenarnya adalah fungsi yang keempat dari power supply ini. Yang saya katakan tadi multifungsi. Fungsi yang keempat. Sini, Beb. Ini, Beb.
Fungsi yang keempat apa? Mengukur penggunaan tegangan atau mengukur besarnya arus yang timbul akibat penggunaan tegangan. Ini yang paling penting. Kawan-kawan sekalian, yang dimaksud dengan arus harus betul-betul dicamkan. Yang dimaksud dengan arus adalah besarnya tegangan yang terpakai. Tegangannya nih 5 volt nih. Kepake buat ngisi baterai. Ditunjukkan jadi nilainya, besarnya arusnya itu adalah 1,730 ampere. Satuannya ampere. Jadi seperti ini, contoh, nggak kepake nih, 0 ampernya. Ini 4 volt kita setel, nggak kepake, 0 ampernya. Itu ya. Jadi jangan salah dalam menggunakan istilah ini. Banyak yang salah kaprah. Bah, harusnya saya kasih 5 volt. Kok harus dikasih 5 volt? Bingung saya. Jadi harus kawan-kawan sepakati, harus dicamkan betul dalam penggunaan istilah ini. Jangan sampai salah. Tadi, yang namanya arus, seharusnya satuannya ampere. Tegangan, satuannya volt. Tegangan bisa kita setel dan tampak. Sedangkan arus baru tampak kalau dia sudah digunakan. Gitu. Oke. Bah, ini arusnya sudah saya setel gitu ya. Ini sekaligus saya sampaikan bagian-bagian dari Shugon 3005 ini. Yang pertama, ini untuk pengaturan tegangan. Ini saya sudahi ya untuk ngecas tegangannya ini ya. Oke. Nah, jadi kita sampaikan bagian-bagian yang ada di Shugon 3005D. Oh, ini. Yang bunyi itu ini. Jadi dia kalau mungkin panas, dia ada pendinginnya, kipasnya nyala, bunyi tadi. Oke, saya balik ke sini. Ini adalah potensio. Kalau saya bilang pentil, kebesaran ini. Pentol ini ya. Pentil kan kecil nih kayak gini nih. Nah, yang biasa pegang-pegang pentil ya. Nih, kalau segini pentol namanya. Ini pentil. Baik, nih. Pentol lambang V ini untuk mengatur tegangan atau voltase. Jadi kita tinggal atur berapa volt ingin kita gunakan. Oh, kita pengen 4 volt. Sudah. 4 volt. Terus yang sebelah kanannya pentol A. Pentol A ini pentol ampere. Kita juga bisa setel nanti maksimal ampere yang dia bisa tahan berapa. Kebetulan power supply ini Shugon 3005 ini ampernya maksimal di 5 ampere. Oke. Tinggal kita putar sesuai maksimalnya di 5 ampere. Nah, seperti ini. Udah. Tinggal kita pakai, udah seperti itu. Nah, 2 tombol di sini ini untuk pengaturan proteksinya tadi, OCP. Ya. OCP, over current protection, ya. Kata Bang Sandy tadi. Saya sebut apa tadi? Lupa saya. Mungkin saya salah. Jadi OCP ini kalau lampunya nyala berarti proteksinya jalan. Jadi untuk aman dalam pekerjaan sehari-hari OCP-nya harus dinyalakan. Ya. OCP-nya harus dinyalakan. Kalau mau kita fungsikan dia sebagai MBR, maka tinggal kita pencet saja, cepet 1. Lampunya mati, maka proteksinya juga mati. Sehingga kalau terjadi short, tegangan tetap akan terus-menerus dialirkan sampai yang short tersebut putus. Kalau nggak putus ya sudah, dia terus mengalir tegangannya. Oke, ini fungsi tombol ini. Kemudian yang ini, one OCP, berarti satu kali. Jadi misalnya terjadi short, ya kita satukan ini, spread. Udah 1 kali dia. Power supply-nya udah bisa digunakan lagi. Harus di refresh.
mati nih dan tidak ada tegangan. Jadi aman gitu loh. Jadi untuk pengecekan satu kali, once, sekali, on C itu, bukan on CI, on C, on C di kupas ya kalau bahasa Jawa on C itu. Nah, jadi pakai yang mana? Saya sih biasanya selalu pakai yang ini, ya, pakai yang ini. Kalau ini sangat jarang saya pakai. Jadi kenapa? Cuma satu kali udah putus. Ya memang lebih aman, lebih aman. Jadi nol dia, tidak ada tegangan lagi, ya. Ini tidak ada tegangan lagi. Hanya satu kali begitu terjadi short dia langsung mati. Oke? Nah, beda halnya dengan digital waste ini. Kenapa digital waste-nya ini tidak nyala? Dicabut ya? Oh ya, inilah digital waste. Ya. Tadi tak matikan. Kecabut. Nancep. Hah. Wah. Makanya tadi kipasnya nyala. Coba ada on off-nya enggak di belakang tuh? Ah, kacau ini. Ijol, nanti bisa dikomplainkan ke siapa? Baru mau dipakai bang gitu. Nah ini yang saya malas tuh seperti ini. Jadi agak lebih murah tapi ya tadi nyala kipasnya kan barusan tadi sambil ngajar. Ah, belum dipakai sama sekali padahal belum kita jelaskan ya. Tapi sudah nggak usah dipakai. Iya gitu. Ya sudah diklaimkan aja nanti. Garansi. Mosok baru dipakai. Bang ini lunas saja belum bang? Udah mati. Oke, biarkan ya. Ini apa? Nanti baru kita kupas lagi kalau sudah ada penggantinya. Kecewa ini. Baik, ya. Saya pengen menunjukkan bahwa di sini dia tidak ada once OCP. Jadi hanya CC. CC ini dia tanpa protect, sedangkan OCP ini dengan protect. Gitu. Cuman ya ringkih begini. Belum juga dipakai. Sudah matot. Baik kawan-kawan sekalian. Jadi yang paling penting ya, yang paling penting nanti fungsi yang keempat ya sebagai pengukur atau alat untuk mengetahui besarnya tegangan yang dipakai, yaitu besarnya arus. Ini saya lanjut nih. Tadi dua fungsi tombol ini sudah ya, Bang Rumah Kendari, Pesel Kendari. Sedangkan yang empat ini fungsinya sebagai penyimpan berapa ini kan ya. Ini misalnya tadi kita simpan 5 ampere, 4 volt 5 ampere, maka tinggal tekan tahan saja lama. Nah, begitu keluar titiknya, titik berarti sudah tersimpan. Sehingga nanti next time kita pencet ini, dia sudah keluar sesuai dengan yang kita atur. Oke. Ini sudah saya simpan 5 volt 2 ampere. 4 volt 2 ampere. 4 volt 5 ampere. Yang ini 26 volt. Ini untuk pengecekan lampu nantinya. Pengecekan lampu LED yang ada di LCD. Oke.
Baik, kawan-kawan sekalian. Berikutnya, di sini ada USB. Colokan USB ini tergantung dengan setelan kita. Jadi, USB-nya ini diatur manual tegangannya. Harus kita atur 5 volt, 2 ampere. Nah, barulah di sini ada tegangan 5 volt, 2 ampere. Jadi, kalau kita pakai misalnya 4 volt, 2 ampere, nggak bisa ngecas dia. Contoh, ya kita contohkan sekarang. Aduh. Nih, Type C-nya ini, saya colok ke sini. Saya pakai 5 volt, 2 ampere. Saya pakai handphone saya. Nih. Jalan nih. Oh, 1,7 ampere ya. Nampak ya di sini ya. Jalan. Oke. Tetapi begitu ini saya ubah standar, ini saya cabut dulu. Ya. 4 volt 2 ampere. Bisa ngecas nggak dia? Nggak bisa. Nggak direspon sama sekali sama handphone. Jadi di, tegangan yang ada di USB ini harus sesuai dengan tegangan cas. Makanya enaknya di sini power supply-nya bisa kita pakai multifungsi banget lah ini. Bisa dipakai sebagai USB dokter, bisa dipakai sebagai power supply, bisa dipakai sebagai MBR juga. Gitu. Ini enaknya. Multifungsi. Oke. Udah, itu aja nih fungsi-fungsinya. Sangat sederhana sekali dan mudah digunakan. Jadi intinya harganya tidak begitu mahal, ya fungsinya juga komplit, awet insya Allah. Lah ini belum dipakai ini. Wow, baru dia nyala. Weh, error apa ini? Ya, nih, kok tiba-tiba seperti itu? Ini bisa enggak kita kita ini ya? Nah, USB-nya deh, USB-nya kita coba ya, yang ini ya. Untuk tegangannya sama sih dia. USB-nya aja nih. Ini tetap 4 volt. Saya enggak setel dulu. Apakah dia ya fix apa atau enggak? Ternyata ya. Oh, ngecas ya. Ngecas tapi enggak kedetek. Ini ngecas nih. 35% hingga penuh. Tapi tidak tampak. Jadi terpisah tampilannya. Oke? Jadi fix USB-nya ini. Kalau ini kan unfix ya. Apa istilahnya? Adjustable. Jadi bisa diatur yang ini. Yang ini. Power Sugon ini. Sedangkan ini enggak bisa diatur. Udah fix. Bisa menggunakan USB begini. Bisa juga menggunakan Type C. Coba Type C-nya. Mana Mbak Ika, Type C yang putih mana? Type C itu lo punya charger. Ah, nih berbagai macam nih kita tunjukin dulu. Yang putih aja. Oh, yang hitam. Ya, ini kita colokin ke sini. Kita lihat. Oh, fix juga ya. Fix sama. Jadi bisa buat ngecas yang Type C di sini. Cuman ya itu tadi kayaknya ini yang tadi belum diapa-apakan aja udah mati duluan. Apa kepanasan atau gimana? Iya, tadi nggak nyala ya. Nanti bisa kita minta ijol ya. Udah ya, seperti itu. Ada lagi yang pengen kawan-kawan tanyakan tentang power supply ini sebelum kita lanjutkan?
Sudah ya Bang Rumah Ponsel ya dan kawan-kawan yang lain. Jadi yang recommended yang mana? Tetap yang saya rekomendasikan yang ini. Saya belum menemukan yang lain. Banyak masukan juga. Coba RF, Mbah. RF. Kayaknya RF gimana ya? Ya belum coba, belum tahu sih. Nggak ada vendor yang mau minjemin gitu ya buat direview gitu. Saya untuk alat-alat ini mau tidak mau kawan-kawan beli sendiri ya. Tidak ada yang dipinjemin. Oke. Baik, berikutnya ya. Berikutnya kita lanjut. Nah, ini secara teoritis ini dia fungsi dari MBR. Jadi regulator juga sama seperti power supply, step down juga dia, tapi mana? Tidak dicantumkan lah. Jadi gue ambil. Ini enggak kurang pas nih, kurang pas ya, kurang pas. Padahal salah ini ya, nomor 4 salah. Jadi tidak pas untuk definisi dari MBR. Karena MBR di sini yang kita gunakan adalah sebagai penghancur short. Artinya power supply tersebut tidak menggunakan proteksi. Banyak sekali MBR-MBR yang beredar. Ya, kawan-kawan tinggal pilih yang ideal saja. Jadi kalau kita cari misalnya di Google ya atau di marketplace, kita bisa cantumkan penghancur short. Nih macam-macam bentuknya nih. Saya ada dulu beli short killer. Short killer waktu saya beli itu 600.000. Cuma 3 ampere padahal. Nah, banyak macam-macamnya di sini nih. Tapi memang dari pengalaman saya menggunakan MBR, yang paling jos adalah miliknya Abimanyu. Miliknya Bang Farid Blitar. Ini keren. Ya. Hajar habis pokoknya. Kalau yang punya SAS GSM ini agak kurang. Mati dia kalau kelamaan. Karena memang modulnya sangat sederhana. Jadi kata kuncinya seperti ini. Oke kawan-kawan. Mungkin seperti itu dulu yang bisa saya sampaikan. Kita bagi-bagi waktunya. Ya. Kenapa sekali lagi saya live sore-sore, siang-siang seperti ini? Karena khawatir nanti malam saya drop. Ya, daripada drop, pray lagi nanti. Makanya saya ya sudah masuk aja kita gitu kan. Ada Bang siapa aja tadi ini yang belum sempat saya sapa ya. Ada Bang Robisel, ada Bang Adrian, Marwan Fikri, Bang Jo, Bang Khaidir, Bang Sandy tadi. Kemudian Mbah, fungsi soket banana warna hijau di PSU itu untuk fungsi ini Bang, BSI, baterai size indicator. Jadi kadang kita ya nanti kalau banyak handphone apalagi sekarang ya, BSI itu sama dengan baterai ID. Jadi ini sama hitam juga sebenarnya. Ya, hitam juga. Tapi nanti kita siapkan kabel sendiri. Cuman sangat jarang dipakai. Jadi boleh dikasih hitam juga. Yang warna hijau ini. Sugon berapaan, Bah? Sugon sekitar 1,1. Itu Bang Abjar. Untuk malam besok mudah-mudahan doakan saja saya segera fit sehat ya, fit kembali. Nah, udah hampir 1 minggu ini saya drop.
Obatnya satu kresek nih. Betul-betul obat saya nih. Bayangkan kawan-kawan, nah, tiap hari makannya segini. Luar biasa obat dari dokter. Ini belum habis-habis. Harus habis bayangkan ini segini. Ya, doain saya sehat ya. Ini belum begitu fit. Jadi otaknya sering error. Baik. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, saya cukupkan dulu sampai di sini. Besok baru kita lanjutkan kembali ya. Tidak terasa, sudah hampir juga 1,5 jam. Nanti untuk penggunaan arus pada smartphone. Jadi arusnya bagaimana kalau saat sebelum dinyalakan gitu ya. Kemudian arusnya setelah kita tekan on off. Sebenarnya ada semuanya. Sudah saya siapkan materi-materinya ya untuk penggunaan power supply. Nanti materi ini akan di share Mbak Ika di grup ya. Penggunaan multitester. Nah, jadi ini materinya sudah ada sebenarnya. Dan bagi kawan-kawan yang alumni tentu sudah memiliki ya modul-modulnya ini. Nah, tadi yang baru saya jelaskan, multitester belum ya. Nah, ini kita menggunakan power supply ini. Tadi fungsi-fungsinya ada 4. Mengapa saya katakan tadi power supply itu multifungsi? Karena mengukur isi baterai, ngisi baterai, gantikan fungsi baterai. Yang terakhir, poin nomor 4 ini yang paling penting, mengukur penggunaan tegangan. Nah, penggunaan tegangan standar di smartphone normal seperti ini ya. Nah, sebelum nanti kita mengetahui ini, tentu harus bisa dulu cara membaca power supply secara manual untuk yang analog ya. Nah, power supply analog kawan-kawan sekalian seperti yang kita gunakan ini ya, ada ampernya ya. Ini menunjukkan arus sampai maksimal di 2 ampere. Di 2 ampere. Ya, sebelum kita akhiri ya. Antara 0 sampai 0,5 ini ada 10 garis. Berarti ampere yang ditujukan ini 0 sampai 0,5 ini adalah 500 miliampere. Jadi 20 ini 2 ampere ya. 2 ampere ini sama dengan 2000 miliampere. Sama dengan 2000 miliampere. Berarti 0,5 ini sama dengan 500 miliampere. 500 miliampere satu garisnya itu berarti 50 miliampere. Karena di sini semuanya ada 10 garis. Nah, jadi satu garisnya buat kawan-kawan yang masih menggunakan yang analog, enggak apa-apa. Satu garisnya itu 50 mili. 2 garis berarti 100 mili. 3 garis 150 mili dan seterusnya. Oke. Mungkin itu dulu. Besok baru kita lanjut kembali. Dan besok plus multitester dan kita akan masuk langsung ke penggunaan Borneo skematik, yaitu bagaimana cara membaca skema. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan. Saya cek dulu, ada enggak pertanyaan lagi? Enggak ada ya? Kalau enggak ada, saya cukupkan dulu sampai di sini. Beda memang semangat ngajar siang atau sore seperti ini dengan kalau kita ngajar atau belajar malam. Nih, oh lagi batasan tadi di kolom pencarian ada pijat Semarang. Hei, cepat sembuh ya, Bang. Iya, Bang. Woi, cepet ya. Untung saya carinya pijat Semarang. Kalau coba saya ketik di situ pijat plus plus,
Pijat plus ya. Bahaya nanti ya. Insyaallah. Iya Bang, betul-betul lagi enggak enak, masih belum begitu fit. Baik, demikian saya akhiri dulu pertemuan kita kali ini. Semoga kawan-kawan semua selalu dalam keadaan sehat, dimudahkan rezekinya. Ini ada Bang Said Kadir ini ya. Apa bezanya volt dengan ampere? Tadi sudah saya jelaskan Bang. Kalau diputar kembali, tapi nggak apa-apa ya. Volt itu tegangan, ampere itu bukan ampere sebenarnya. Volt itu tegangan ya. Ampere itu satuan untuk arus. Jadi kalau kita sandingkan, volt itu tegangan, begini. Saya saya benarkan dulu pertanyaannya. Apa bezanya volt dengan arus? Nah, ini yang harus kita, arus itu current ya, volt dengan current gitu. Ini biar lebih tepat istilahnya. Volt itu tegangan, bisa kita ubah-ubah, mulai dari 0 sampai berapa volt pun bisa kita atur. Seperti yang ditunjukkan di power supply. Nah, jadi kita bisa atur voltnya ini. Ampernya pun sebenarnya bisa kita atur dengan catatan power supply yang kita gunakan memang power supply yang ampernya adjustable. Adjustable itu bisa diubah-ubah seperti ini. Nah, ini bisa kita ubah-ubah maksimal di 5 ampere sesuai dengan kodenya. Kodenya 05. 30 ini kode untuk volt, untuk tegangan, berarti power supply ini bisa mensuplai tegangan maksimal di 30 volt dan bisa menahan arus sebesar 5 ampere. Nah, ini tinggal kita atur saja. 4 volt untuk handphone biasanya. Nah, untuk ampere, untuk untuk arusnya, untuk ampernya ini ya di 2 ampere cukup. Oke. Nah, jadi perbedaannya nanti bisa saya cantumkan ya di kolom komentar. Nah, saya jawab apa perbedaan volt dan current. Nah, ini pertanyaannya saya langsung paste di sini. Atau biar langsung di bawah ya. Kok ada masalah? Saya kok nggak bisa jawab ya? Oh, udah bisa. Mendak tampil 2 kali ya sampai. Baik, kawan-kawan. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami ya Bang Kadir ya. Bang Kadir dan kawan-kawan yang lain antara volt dan current atau ampere. Arus maksud saya. Nah, ampere itu hanya satuannya saja. Volt itu satuannya, tegangan itu satuannya volt. Arus itu satuannya ampere. Seperti itu. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Dan semoga kawan-kawan semua selalu dalam keadaan sehat, dimudahkan rezekinya, dilancarkan semua urusan-urusannya, dihindarkan dari balak serta musibah, serta selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila nanti suatu saat kita dipanggil oleh Allah, mudah-mudahan ala didawa husnul khotimah. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.